Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini bagaikan sebuah jendela kecil yang tiba-tiba terbuka, mengizinkan kita mengintip ke dalam ruang hati seorang raja muda yang sedang bergumul dalam doa. Salomo, yang baru saja menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Daud ayahnya, kini berdiri di hadapan Allah di Gibeon. Dalam sebuah penglihatan, Allah memberinya kebebasan yang sungguh di luar nalar, sebuah tawaran yang bisa menggoyangkan integritas siapapun. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Namun respon Salomo justru menjadi salah satu momen paling agung dan abadi dalam seluruh Alkitab. Di saat orang lain mungkin akan meminta umur panjang, kekayaan yang berlimpah, atau kemenangan gemilang atas musuh-musuhnya, Salomo memilih jalan yang sama sekali berbeda. Ia memohon hati yang faham menimbang perkara, atau dalam bahasa aslinya lev somea, yang secara harfiah berarti hati yang mendengar. Di puncak kekuasaannya, sebagai raja yang diurapi dan disegani, Salomo justru menyadari dengan sangat jelas bahwa beban yang dipikulnya jauh melampaui kapasitas manusiawinya. Ia kini bertanggung jawab atas umatmu yang sangat besar, sebuah bangsa yang bukan miliknya tetapi milik Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering kali dalam kehidupan kita, justru saat kita mencapai posisi tertinggi, saat kita merasa paling mampu dan paling berpengalaman, disitulah bahaya terbesar mengintai. Kita cenderung mengandalkan kekuatan sendiri, gelar yang kita sandang atau jaringan yang kita bangun. Namun, Salomo mengajarkan kita sebuah pelajaran yang indah. Semakin besar tanggung jawab yang kita pikul, semakin dalam juga kita harus berlutut. Ia dengan rendah hati mengakui bahwa tanpa karunia, yaitu hati yang mendengar dari Tuhan, ia hanyalah seorang pemimpin buta yang beresiko menuntun orang-orang buta lainnya ke dalam jurang. Pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita memiliki keberanian yang sama untuk mengakui ketidakmampuan kita di hadapan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sekecil atau sebesar apapun tanggung jawab itu? Frasa hati yang mendengar atau lev somea ini memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Dalam cara berpikir orang Ibrani kuno, hati bukan sekedar tempat bersenyamnya emosi seperti yang sedang kita pahami saat ini. Hati adalah pusat dari seluruh kehidupan batin manusia, pusat akal budi, pusat kehendak, pusat pertimbangan moral, dan pusat dari keseluruhan keberadaan. Jadi, ketika Salomo memohon hati yang mendengar, ia tidak sedang meminta sebuah buku petunjuk teknis. Permohonannya jauh lebih dalam dari itu. Ia memohon agar pusat dari keberadaannya, hati, pikiran, dan kemauan diubahkan dan diperbaharui sedemikian rupa sehingga mampu mendengar. Dan ketiga, kemampuan untuk mendengar suara hati nurani yang peka, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bukan berdasarkan opini publik yang berubah-ubah atau keuntungan pribadi yang semu, tetapi berdasarkan standar kebenaran Allah yang kekal. Ironisnya, Salomo meminta kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bukankah ini persis seperti buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden dahulu? Namun, pada dasarnya ada perbedaan mendasar. Adam dan Hawa merebut pengetahuan itu dengan cara yang salah, melalui ketidaktaatan dan keserakahan. Salomo sebaliknya memintanya sebagai sebuah anugerah murni dari Allah, dan ia memintanya bukan untuk meninggikan diri sendiri, melainkan untuk tujuan yang mulia, yaitu melayani umat Allah. Lalu apa relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari? Kita mungkin tidak pernah duduk di atas tahta kerajaan seperti Salomo, namun setiap kita adalah raja atas wilayah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kita memimpin diri kita sendiri, kita memimpin keluarga kita. Kita mungkin memimpin sebuah tim di kantor atau sebuah komunitas di gereja. Dalam menjalani tanggung jawab kepemimpinan yang kecil itu, kita membutuhkan hati yang mendengar.
Dalam menghadapi keputusan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada pilihan antara yang baik dan yang jahat. Dan seringkali antara yang baik dan yang terbaik. Kita membutuhkan hati yang mendengar agar tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan logika manusia yang terbatas, tapi dengan tekun mencari kehendak Tuhan dalam doa dan perenungan. Dalam memimpin orang lain, entah sebagai orang tua, sebagai atasan, atau sebagai pelayan, kita memikul tanggung jawab atas umatnya kita masing-masing. Dan di tengah dunia yang semakin kompleks ini, di mana batas antara benar dan salah sengaja dikaburkan, kita digempur oleh berbagai macam opini dan ideologi. Tanpa hati yang terus-menerus mendengarkan suara sang gembala yang sejati, kita akan mudah terombang-ambing, bahkan hanyut oleh arus dunia yang menawarkan kebijaksanaan palsu yang hanya membawa kepada penghancuran. Allah tidak hanya mengabulkan permintaan Salomo, tapi dengan murah hati menambahkan kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang sebagai bonus yang tidak terduga. Marilah kita berbisik kepada Tuhan di tengah kesibukan dan hiruk pikuk dunia ini. Tuhan, berikanlah aku hati yang mendengar. Di tengah ribuan suara yang bersaing memperebutkan perhatianku, ajarlah aku untuk mendengar bisikan lembut firman-Mu. Di tengah begitu banyak pilihan yang membingungkan, tunjukkanlah kepadaku jalan kebenaran-Mu yang sempit. Jadikanlah hatiku peka terhadap suara-suara-Mu, dan jadikanlah hatiku peka terhadap kebutuhan sesamaku. Amin.